Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahud-din walau karihal kafirun, walau karihal munafiqun, walau karihal musyrikun. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina ya maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar, inna syani'aka huwal abtar. Wa qala aidan, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, Allah masih memilih kita untuk melangkahkan kaki kita dari rumah kita ke tempat yang penuh dengan kemuliaan ini, untuk memenuhi undangan Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan salah satu sunnah muakkad, yaitu salat Idul Adha. Yang alhamdulillahirabbil alamin, syukur kita tidak hanya kita ucapkan dengan alhamdulillahirabbil alamin, namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami untuk berzikir kepadamu ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami ya Allah untuk menjadi orang yang bersyukur ya Allah. Ya Allah, tolonglah kami semua agar kami bisa beribadah kepadamu ya Allah. Itu artinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membuktikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin dan pertolongan Allah, kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi besar kita, manusia yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik tutur katanya, manusia yang paling sempurna ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tidak hanya pada hari ini kita mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi kita, mudah-mudahan Nabi Muhammad SAW juga mengakui kita sebagai umatnya yang setia sampai yaumil qiyamah. Amin, amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, di hari puncak ini, di tanggal 10 Zulhijjah ini, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan untuk beribadah dari tanggal 1 Zulhijjah sampailah tanggal 10 Zulhijjah ini. Karena kata Nabi SAW, dikutip bahwasannya daripada sahabat Abdullah bin Abbas ataupun Ibnu bin Abbas radhiyallahu anhu,
bahwasanya diabadikan dalam kitab Sahih Bukhari di nomor hadis 969, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min ayyamin al-amal shalih fihinna ahabbu ila Allah min yaumil ashr. Bahwasanya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak amalan yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dibandingkan orang-orang hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang melakukan amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu di hari 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, dari tanggal 1 hinggalah tanggal 10 Zulhijjah. Sahabat bertanya, apakah tidak ada yang bisa menandingi kehebatan daripada orang yang beribadah di 10 hari di Zulhijjah ini, termasuk daripada jihad fisabilillah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun jihad fisabilillah masih kalah unggul amalan yang orang dilakukan 10 hari Zulhijjah, kecuali orang-orang yang berjihad di Allah Subhanahu wa taala dengan harta dan jiwa raganya sampai dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita masih diberi kesempatan Allah Subhanahu wa taala untuk salat Idul Adha. Id dalam bahasa Arab itu artinya kembali. Mendefinisikan bahwasan tempat Id bisa juga disebut dengan ma'ad, disebutkan dengan waktu, disebut dengan mi'ad. Maka Allah Subhanahu wa taala menyampaikan bahwasannya di Quran surah Al-Qasas, di Quran surah 28 ayat ke-85, posisi sebelah kiri bagian atas, Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua, innalladzi farada 'alaikal Qur'an laradduka ila ma'ad. Ma'ad asal katanya mi'ad, itu artinya kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh engkau Muhammad telah aku fardukan untukmu mempelajari hukum-hukum Allah, yaitu Al-Qur'anul Karim, dan viralkan kepada seluruh umat-umatmu sampai yaumil qiyamah. Orang-orang yang hidup di kehidupan dunia ini perlu panduan, yaitu Al-Qur'anul Karim. Sebab kita menghalalkan apa yang dihalalkan Al-Qur'an, sebab kita berinteraksi kepada Al-Qur'an, maka laradduka ila ma'ad, Allah akan mengembalikan kita semua ke tempat yang paling mulia, ke tempat di sisi keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan mi'ad Allah sampaikan di Quran surah Ali Imran. Surah Ali Imran di juz ketiga di ayat ke-9 posisi sebelah kiri bagian bawah, Allah sampaikan di ujung ayatnya, innallaha la yukhliful mi'ad. Sungguh Allah tidak akan pernah menyalahi janji-janjinya. Itu artinya tatkala ketika kita pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun yang jadi pertanyaannya, apakah setiap hamba yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan diampunkan semuanya dosa-dosanya? Apakah setiap hamba yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala? Apakah setiap hamba yang diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah memberikan gelar ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketahuilah wahai hadirin hadirat yang dimuliakan Subhanahu wa taala, setiap kita pasti akan menuju kematian dan pasti akan kembali. Maka kata Allah Subhanahu wa taala di surah Al-Imran ayat 185, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan mati. Maka dari itu, tatkala ketika 10 hari Zulhijjah ini sangatlah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sekurang-kurangnya Allah memberikan 3 jalan. Allah memberikan 3 jalan, 3 cara untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Idul Adha bisa juga disebut dengan Idul Kurban. Kurban asal daripada kata kerjanya koruba, yaitu dekat. Apabila tambahkan alif nun di ujungnya menjadi kurban, orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang hidup di bulan Zulhijjah dan dia mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan sempurnakan kedekatan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan di awal tadi, Allah sampaikan di surah Al-Kautsar, yang semuanya insyaallah kita semua sudah hafal. Inna a'tainakal kautsar. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Di surah yang lain, di surah Ibrahim ayat 34, wa in ta'uddu ni'matallahi latuhsuha. Apabila disuruh hitung nikmat Allah, kita tidak akan pernah mampu menghitungnya. Di surah yang lain, di surah Ar-Rahman 31 kali Allah ulang, fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat yang mana lagi yang kau dustakan? Itu artinya cara terbaik untuk membuktikan bahwasanya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di ayat keduanya, fasholli li rabbika wanhar. Maka tegakkanlah salat dan berkurbanlah
Solat dalam kaidah fikih, as-salatu bid-du'a, solat adalah doa. Namun kalau dalam kamus bahasa Arab, was-sala yasilu silatan fa huwa salatun. Solat itu silatan. Silatan artinya itu hubungan. Kalau manusia dengan manusia disebut dengan silaturahmi, sedangkan hubungan yang erat antara hamba kepada Rabbnya disebut dengan solat. Itu artinya kalau kita ingin menjaga kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, perbaiki solat. Kalau ada orang yang sampai sekarang meninggalkan solat, itu artinya secara tidak langsung dia telah memutuskan hubungannya dia daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Maka jalan yang pertama, setidaknya di 10 hari di Zulhijjah ini, yang pertama Allah panggil dia ke Baitullah, Allah panggil dia ke Masjidil Haram, Allah panggil dia di Ka'bah, disebut dengan ibadah haji. Makanya pada hari ini jamaah-jamaah haji, alhamdulillahirabbil alamin, kita doakan mudah-mudahan mendapatkan haji yang mabrur. Tentunya dalam haji ini kata Nabi SAW bahwasanya puncak daripada haji al-hajjul arafah. Puncak daripada haji adalah ketika wukuf di Arafah. Kita tahu wukuf Arafah itu di tanggal 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah ini orang-orang wukuf di Arafah. Maka ketika wukuf Arafah, salah satu makna yang terbesar adalah tidak hanya nunggu duduk-duduk diam saja panas-panasan, namun mempunyai makna yang sangat luar biasa. Orang yang wukuf di Arafah, dia sedang bermuhasabah. Dia sedang bermuhasabah diri. Apa yang menyebabkan selama ini ketika azan belum bergerak hatinya untuk sholat? Apa yang menyebabkan selama ini perintah-perintah Allah dilalaikan? Apa yang menyebabkan selama ini larangan-larangan mudah sekali dilakukan? Di situ dia bermuhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyalahkan dirinya sendiri. Sudah sibuk kita menyalahkan kesalahan orang lain. Pada saat wukuf di Arafah, maka disitulah saat momentum yang paling spesial untuk menyalahkan diri kita sendiri. Setelah di Arafah, maka pindah ke di Musdalifah. Dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, berenung lagi, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, berikanlah kelezatan dalam ibadah dalam diriku ya Allah. Setelah di Musdalifah, dia pergi ke Aqabah, dia melempar jumrah. Dan lempar jumrah ini bukan sembarang melempar batu, tapi melempar batu sampai berjanji, sambil berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala, batu yang kita lempar itu simbol daripada kesalahan kita. Kita lemparkan daripada seluruh kesalahan-kesalahan kita. Kita lemparkan seluruh kesalahan-kesalahan kemasan yang pernah kita lakukan. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk tidak melakukan keburukan itu lagi. Setelah itu menghadap ke Ka'bah sambil mengatakan, inni wajjahtu wajhiya alladhi fataras samawati wal arda hanifan minal muslimin wa ma ana minal musyrikin. Innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu artinya tatkala ketika ada orang haji, itu momentum yang sangat spesial karena Allah Subhanahu wa taala memberikan pahala yang sangat besar bagi orang haji. Di Quran surah Al-Baqarah di juz kedua ayat 197 di pertengahan ayatnya Allah sampaikan, wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Kata Allah Subhanahu wa taala, bawalah bekal karena sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Sehingga kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim menyampaikan adalah al-hajjul mabruru wa laysa lahul jazaa'i ilal jannah. Tidak ada pahala, tidak ada balasan yang paling setimpal untuk membalas daripada pahala haji mabrur, melainkan surga yang penuh dengan kenikmatan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar lillahil hamd. Maka setelah orang itu berhaji, pulang ke tanah tempat dia dilahirkan, maka dia telah membawa mabrur, kebaikan yang hadir setelah keburukannya ditenggelamkan Allah Subhanahu wa taala disebut dengan birrun. Sedangkan kebaikan yang melekat dalam dirinya disebut dengan mabrurun. Itu artinya sejatinya orang-orang yang pulang daripada ibadah haji, bawalah kebaikan, buang segala keburukan-keburukan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itu yang pertama, cara yang pertama untuk mendapatkan takwa. Adapun cara yang kedua, kalau pada hari ini kita belum diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkunjung ke Baitullah, untuk melaksanakan ibadah haji, untuk menyempurnakan ibadah daripada rukun Islam kita, maka Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ada amalan yang tidak kalah penting juga, yang tidak kalah dahsyat pahalanya, yang hampir sama pahalanya, bahkan takwanya bisa didapatkan, yaitu dengan ibadah kurban. Kurban artinya tadi kita tahu bahwasanya orang yang sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban makna yang sangat mendalam.
Apa yang menjadi persamaan orang yang haji? Makanya orang yang berkurban, kata Nabi SAW, ketika datang 1 Zulhijjah, ketika dia ingin berhendak untuk niat yang namanya berkurban, maka tidaklah dilarang ataupun disunahkan untuk yang namanya tidak memotong kuku, tidak memotong rambut dan lain sebagainya. Karena esensinya harus dapat, tujuan maknanya harus sesuai dengan sama-sama orang yang ketika haji. Bukankah ketika haji adanya ihram, dan ketika dia nama disebut dengan muhrim, orang-orang menjauhkan daripada sifat-sifat yang haram, dan tidak yang namanya diperkenankan untuk yang namanya potong kuku dan potong rambut. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan orang yang sama dengan esensinya ketika dia berkurban, dia tidak memotong kuku, dia tidak memotong rambut, maka seluruh dari ujung rambut sampai ujung kaki, maka Allah akan ampunkan segala dosa-dosanya. Maka tatkala ketika makna yang lain, kurban ketika disembelih keluarlah darah, maka makna yang lain dari kurban adalah ketika disembelih, maka sembelihlah sifat-sifat kehewanan dalam diri kita. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di Quran surah Al-A'raf di juz ke-9 ayat ke-179, sebelah kiri bagian atas Allah sampaikan, ada orang yang diberikan pendengaran tapi pendengarannya tidak mampu untuk diarahkan kebaikan. Ada orang yang diciptakan penglihatan tapi tidak mampu mengarahkan kepada lihat yang baik-baik. Ada orang yang diciptakan hati namun tidak pernah merasakan kebahagiaan daripada nikmat ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Maka dia seperti hewan, balhum adol, bahkan lebih sesat daripada hewan. Itu artinya setiap persembelihan kita, setiap persembelihan hewan-hewan pilihan kita, maka minta kepada Allah. Bukankah sama ketika orang di haji melempar jumrah dengan mengatakan Bismillah Allahu Akbar? Bukankah ketika menyembelih kurban juga Bismillah Allahu Akbar? Sama kata-katanya. Itu salah satu makna yang sama. Artinya tatkala ketika orang berkurban juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban juga maknanya, tujuannya adalah untuk ketakwaan. Kalaulah haji di Quran surah Al-Baqarah ayat 197, maka tatkala khusus kurban di Quran surah Al-Hajj. Quran surah Al-Hajj, surah yang ke-22, surah yang betul-betul dilekatkan dengan yang namanya haji dan kurban. Maka Allah sampaikan di ayat ke-37-nya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya la yanalullah luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa minkum. Sesungguhnya bukanlah daging, bukanlah darah yang sampai kepada Allah. Daging dan darah itu wasilah untuk sampai kedekatan kita sebagai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu artinya kurban melahirkan takwa dalam kehidupan kita. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang ketiga, kalau haji pun belum Allah izinkan, kalau kurban pun belum Allah izinkan karena daripada ekonomi dan lain sebagainya, maka ada cara yang ketiga. Cara yang ketiga adalah berpuasa Arafah yang sudah kita lakukan puasa di sebelumnya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang berpuasa sunnah Arafah, maka dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala sebanyak 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang, untuk dijaga agar tidak melakukan kemaksiatan. Walaupun dia melakukan kemaksiatan, tapi setelah maksiat Allah arahkan dia lagi untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah perintah yang namanya puasa di surah Al-Baqarah ayat 183 di juz kedua Allah sampaikan bahwasanya kita semua dipanggil dengan kalimat iman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa tujuan kita untuk takwa. Itu artinya ketiga amalan ini sudah Allah ringankan, sudah Allah adilkan kepada kita semua, maka rugi. Maka rugi ada orang yang sudahlah tidak diperkenankan untuk haji untuk tahun ini, sudahlah untuk tidak diperkenankan untuk berkurban, dan dia juga tidak puasa sunnah. Maka ini adalah orang yang sangat merugi. Dia harus menunggu 1 tahun yang akan datang. Itu pun kalau umurnya masih panjang. Kalaupun sudah terlewat, banyaklah istighfar pada hari ini, banyaklah mengagungkan nama Allah, dan masih ada hari tasyrik 11, 12, 13 untuk merenung sampai mana sudah kehidupan kita. Suatu saat kita akan kembali, suatu saat kita akan mati. Maka mari sama-sama kita menjalankan visi misi dakwah kita, visi misi amal soleh kita. Karena Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir sebagai penutup khutbah yang pertama ini, iman pertama kali yang Allah sampaikan di Quran, yaitu di Quran surah Al-Baqarah di ayat ke-25 halaman ke-5. Allah sampaikan, wa basyiril ladzina amanu wa amilus sholihat. Berikanlah kabar gembira kepada orang beriman. Iman bukan sekedar beriman, namun iman dibuktikan dengan amal soleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada kita semua di Quran surah Hud surah ke-11 ayat 114, innal hasanat yuzhibus sayyiat. Sesungguhnya
Amal soleh yang kita lakukan itu akan menghapus amal salah yang pernah kita lakukan di masa lalu. Betapa banyak amal salah yang pernah kita lakukan di masa lalu, maka hapuslah dengan amal soleh. Iman harus dibuktikan dengan amal soleh. Kalau ada orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, namun dia tidak beramal soleh, maka iman itu disebut dengan bohong dan dusta. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walillahil hamd. Mudah-mudahan momentum daripada Idul Adha ini bisa menjadikan diri kita lebih baik lagi, dan bisa kita mengambil pelajaran daripada peristiwa Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam untuk terus berbagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berbagi kepada sesama, tentunya dengan mukhlishina lahuddin. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bihamdihi wassalam. Allahu akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum bi nafsi wa taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Al-ayah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang daripada salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk menutup khutbah kita yang kedua, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentulah pada hari ini kita banyak kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan momentum hari Idul Adha ini, tempat kembalinya kita, kembali suci kembalinya kita, mari buka lembaran baru. Mudah-mudahan dengan momentum daripada 10 hari Zulhijjah ini, Allah hapuskan segala dosa-dosa kita di masa lalu. Mudah-mudahan pada hari ini pasangan-pasangan kita, anak cucu keturunan kita, Allah bimbing, Allah jadikan hafiz-hafiz Al-Quran, taat kepada Allah dan Rasulnya, mencintai Nabi SAW dengan mencintai sebagaimana para sahabat mencintai dengan amal soleh. Mudah-mudahan segala hajat kita Allah mudahkan. Mudah-mudahan di antara kita lagi ada hutang, Allah melunaskan hutangnya. Mudah-mudahan di antara kita yang belum mendapat keturunan, Allah berikan keturunan yang soleh dan soleha. Dan mudah-mudahan sebagaimana Allah perkumpulkan kita karena iman di dunia ini karena iman, mudah-mudahan karena iman juga Allah kumpulkan kita lagi di surganya Allah. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidun Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka antas samiun qaribun mujibu da'wat wa ya qadiyal hajat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin.
الضالين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا وعملا صالحا متقبلا اللهم رب الحل والحرام ورب المشعر الحرام ورب البيت الحرام ورب الركن والمقام أبلغنا لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم منا السلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وعملا صالحا مقبولا وتجارة لن تبور يا عالم ما في الصدور أخرجنا يا الله أخرجنا يا غفار أخرجنا يا الله يا أرحم الراحمين من الظلمات إلى النور برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله الذي يذكركم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.